Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi teman-teman dengan kita kelompok 5 ekonomi manajerial yang akan membahas tentang analisis biaya produksi. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita mulai dengan pengenalan kelompok, yaitu ada saya Afi Wahyu Andika Putra, dan juga teman-teman saya. Ini ada Nur Afifah, Felicia, Liana, dan juga Nindi. Baik, langsung saja teman-teman, karena kita memangkas waktu, langsung ke pembahasan saja teman-teman. Di sini yang pertama ada biaya produksi, kemudian kedua unsur-unsur biaya produksi, ketiga ada konsep biaya produksi jangka pendek, kemudian yang keempat analisis biaya volume laba, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Ya, jadi di sini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Jangan bosan-bosan dan tetap semangat untuk menyimak dan juga memahami tentang materi-materi yang kita sampaikan. Langsung saja teman-teman. Ini kita mulai dari latar belakang, yaitu setiap keputusan manajerial harus berdasarkan prinsip penalaran rasio biaya terhadap manfaat, disebut dengan benefit cost ratio atau BCR. Disajikan sejumlah konsep biaya antara lain, yaitu ada 6 macam biaya-biaya, yaitu diantaranya ada biaya relevan, kemudian biaya kesempatan atau biaya alternatif, kemudian biaya eksplisit versus biaya implisit, kemudian yang keempat biaya marginal, kelima biaya inkremental, kemudian yang keenam biaya hangus. Nah, di antara biaya-biaya ini teman-teman, semuanya memiliki keefektifan masing-masing. Nah, kemudian ini dia yang slide selanjutnya, ada keterangan, berbagai keterangan, di antaranya yaitu yang pertama biaya relevan. Biaya relevan atau relevant cost ini dapat diartikan yaitu biaya masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan dan akan melahirkan incremental cost. Kemudian irrelevant cost, pengorbanan masa lampau atau pengorbanan yang tidak berhubungan dengan kebijakan baru. Terus masuk ke keterangan yang kedua, yaitu biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan yaitu adalah biaya yang hilang karena memilih alternatif lain. Kemudian yang ketiga, biaya eksplisit versus biaya implisit. Nah, di sini ada dua keterangan, yaitu biaya eksplisit adalah biaya berkas yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Gitu. Terus untuk biaya implisit yaitu biaya non kas atau kebalikannya ya. Biaya yang diperhitungkan karena memberikan kontribusi terhadap kegiatan bisnis. Terus kemudian yang keempat ada biaya inkremental atau biaya marginal. Biaya inkremental atau biaya marginal yaitu biaya alternatif di masa mendatang untuk mengambil keputusan. Ini sama dengan biaya relevan ditambah biaya saat ini. Jadi gitu. Terus yang terakhir ada biaya hangus atau sunk cost. Biaya hangus ini yaitu biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Terus dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu 1. Biaya produksi. Menurut Gasper 1999 sampai 278 menjelaskan bahwa biaya produksi bisa mencapai 70% sampai dengan 90% dari nilai penjualan, yang termasuk kategori biaya perusahaan terdiri dari 1. Biaya divisi pabrik adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. Biaya divisi pemasaran adalah biaya riset pasar,
biaya desain dan pengembangan produk, biaya promosi, biaya distribusi, dan diskon. 3. Biaya divisi administrasi adalah biaya kantor pusat atau biaya direksi. 4. Biaya modal adalah biaya utang dan biaya modal sendiri. Dalam kajian ekonomi manajerial dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja wages dinotasikan W dan biaya modal interest dinotasikan R. Biaya produksi yang dinotasikan W kali L plus R kali K atau WL plus RK. Selanjutnya, biaya, beban, dan laba. Biaya atau cost adalah pengorbanan untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang, harta atau aset. Selanjutnya, biaya langsung dan tidak langsung. 1. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi. 2. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang mendukung kelancaran proses produksi. Selanjutnya, beban atau expense. Beban atau expense adalah pengorbanan untuk memperoleh pendapatan, yang termasuk beban ialah beban pokok penjualan, pemasaran, administrasi, bunga, dan pajak. Selanjutnya, laba. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dan beban. Laba dikategorikan menjadi 1. Laba bersih adalah terdiri dari gross profit margin dan operating profit margin, net profit margin. 2. Laba ekonomi atau economic profit adalah laba bersih operasi setelah pajak dikurangi biaya modal atas harta yang digunakan. Untuk analisis biaya semi variabel diklarifikasikan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biasanya menggunakan model Lask Square dan Hicks Law Point. 1. Biaya tetap adalah biaya yang perilakunya tidak mengikuti volume kegiatan pada jarak kegiatan tertentu. 2. Biaya variabel. Biaya adalah biaya yang perilakunya mengikuti volume kegiatan. 3. Biaya tetap rata-rata adalah total biaya tetap dibagi kuantitas yang diproduksi dan dijual, dengan rumus TC sama dengan TFC plus TVC jika dibagi I sama dengan AC. Perilaku biaya secara matematik. 1. TFC plus TVC sama dengan TC. 2. TFC per I sama dengan AFC. 3. TVC per I sama dengan AFC. 4. TC per I sama dengan AC. 5. AFC sama plus AVC sama dengan AC. TFC total fixed cost, AVC total variable cost, TC total cost, I jumlah produksi, AFC average fixed cost, AVC average variable cost, AC average cost. Di sebelah kanan ada gambar 9.2, biaya tetap. Untuk keterangan gambar 9.2, volume kegiatan atau KI 0 sampai 100 unit, biaya tetap sebesar 4.000. Volume kegiatan 101 sampai 200, biaya tetap sebesar 5.000. Volume kegiatan 201 sampai dengan 300, biaya tetap sebesar 6.000. Kegiatan 0 sampai dengan 100, 101 sampai dengan 200, 201 sampai dengan 300 disebut jarak atau rentang kegiatan atau relevant range. Selanjutnya, 1. Biaya tetap berdasarkan kebijakan manajemen adalah biaya tetap semacam ini lahir karena kebijakan manajemen. Biaya ini lazim disebut biaya terprogram atau biaya terkelola. 2. Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan volume kegiatan, besar kecilnya tergantung volume kegiatan. Yang ketiga yaitu biaya variabel terprogram adalah biaya yang direncanakan dengan mudah karena ukurannya jelas. Biaya ini terdiri dari direct material cost dan direct labor cost. Selanjutnya tabel 9.1, struktur biaya perusahaan, output normal 1000 unit. Ada 6 kolom. Yang pertama jenis biaya, TVC, TFC, AVC, AFC, dan AC. Tabel 9.1 yang menggunakan data asli adalah TVC dan TFC. Kita difokuskan untuk menghitung AVC, AFC, dan AC.
Saya ambil contoh untuk perhitungan pada bagian bahan, di mana TVC-nya adalah 5.000 dan TFC-nya adalah 0. Untuk AVC-nya, rumusnya TVC dibagi Q, di mana TVC-nya 5.000 dan Q-nya 1.000 unit, menghasilkan hasil 5. Untuk AFC, rumusnya TFC dibagi Q, di mana TFC-nya 0, Q-nya 1.000 unit, menghasilkan hasil 0. Selanjutnya AC, rumus AC sendiri TC dibagi Q, di mana TC, TFC ditambah TVC, sama dengan 5.000 ditambah 0 dibagi 1.000, menghasilkan AC sama dengan 5. Penghitungan seperti ini berlaku untuk semuanya, upah, overhead pabrik, pemasaran, dan administrasi. 2. Unsur-unsur biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari 3 unsur, yaitu bahan baku langsung, upah langsung, dan biaya overhead pabrik. Bahan baku langsung ditambah upah langsung disebut biaya utama prime cost, sedangkan upah langsung ditambah biaya overhead pabrik disebut biaya pengelolaan conversion cost. Biaya overhead pabrik merupakan biaya semi variabel, harus diklarifikasikan menjadi variabel dan tetap, gunanya untuk pengambilan keputusan manajemen. Tingkat leverage operasi dari Yield of Operating Leverage atau DOOL ialah seberapa besar pengaruh teknologi yang digunakan yang melahirkan biaya tetap terhadap laba operasi. Formula tingkat leverage operasi adalah tingkat leverage operasi sama dengan margin kontribusi per laba operasi. Makin besar tingkat leverage operasi makin tinggi resikonya. BEP, DOOL, dan shutdown. CMPO sama dengan harga dikurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan FC per CMPO. Margin of safety sama dengan sales aktual dikurang sales BEP per sales aktual. DOOL sama dengan contribution margin per operating profit. Shutdown menutup usaha. Rumus menutup usaha sama dengan biaya tetap tunai per rasio margin kontribusi. Selanjutnya tabel 9.5 berbagai DOOL. Terdapat 3 perusahaan A, B, dan C, di mana masing-masing perusahaan memiliki rasio. Rasio perusahaan A 0,6, perusahaan B 0,5, dan C 0,4. Masing-masing perusahaan memiliki penjualan yang sama, yaitu 1.000. Pada bagian sebelah kiri sendiri ada VC, CM, FC, OP, dan DOOL. Di sini nanti saya akan menjelaskan cara penghitungannya untuk semua bagian tersebut. Langsung saja saya ambil contoh pada perusahaan A. Untuk penjualannya sama dengan 1.000. Untuk VC sama dengan 600 diperoleh dari hasil perkalian penjualan dengan rasio. Penjualan 1.000 rasio 0,6 menghasilkan VC 600. Untuk CM sama dengan 400 diperoleh dari sales dikurangi VC. Untuk FC sama dengan 100 diperoleh dari CM dikurangi OP. Untuk OP sama dengan 300 diperoleh dari CM dikurangi FC. Untuk DOOL sama dengan 1,33 diperoleh dari CM dibagi OP. Perhitungan seperti ini sama dan berlaku pada perusahaan B dan C. Selanjutnya yaitu tabel 9.6 laba rugi dalam krisis ekonomi. Perhitungannya sama dengan tabel sebelumnya, namun pada tabel 9.6 ini bisa kita lihat perusahaan A memperoleh laba, perusahaan B bertahan hidup, dan C cenderung bangkrut karena biaya tetapnya atau FC-nya sangat tinggi. 3. Konsep biaya produksi jangka pendek. Konsep biaya produksi jangka pendek berhubungan dengan efisiensi produksi yang bekerja efisien
adalah tenaga kerja labor atau L. Efisiensi dikategorikan yang pertama yaitu efisiensi teknik, mencapai output maksimum berdasarkan kombinasi input tertentu, mengoptimalkan alat kerja dan tenaga kerja. Yang kedua, efisiensi ekonomis, mencapai output tertentu berdasarkan kombinasi input minimumkan input. Dalam kajian akuntansi, konsep efisiensi ialah hasil perbandingan biaya aktual versus biaya standar. Kategori efisiensi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu efisiensi produksi, terdiri dari efisiensi bahan baku, buruh, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu ada efisiensi biaya pemasaran, dan yang ketiga ada efisiensi biaya administrasi. Selanjutnya tabel 9.7 hubungan input labor dengan output. Terdapat 7 kolom. Yang pertama bulan, Q, L, perubahan Q, perubahan L, APL, dan MPL. Pada kolom bulan terdapat 12 bulan. Sebelumnya kolom Q, L, perubahan Q, dan perubahan L adalah data asli dari tabel 9.7. Nanti kita hanya difokuskan untuk cara penghitungan APL dan MPL saja. Untuk rumus APL sendiri adalah Q dibagi L, rumus MPL adalah perubahan Q dibagi perubahan L. Untuk cara penghitungan APL saya contohkan pada bulan pertama, di mana Q sama dengan 8.000 unit dibagi L sama dengan 270 jam menghasilkan APL 29,63. Untuk MPL, perubahan Q sama dengan 1000 dibagi perubahan L sama dengan 5 menghasilkan MPL 200. Penghitungan seperti ini berlaku untuk bulan-bulan selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi ialah hubungan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Fungsi produksi yang lazim digunakan ahli ekonomi adalah model Cobb-Douglas. Produksi jangka pendek yang dipertimbangkan hanya input variabel yang dinyatakan dalam bentuk bersamaan, yaitu dengan rumus Q sama dengan delta dikali L pangkat beta, di mana Q jumlah yang diproduksi, delta adalah konstanta intercept, lalu beta merupakan elastisitas output tenaga kerja, lalu L adalah input tenaga kerja yang digunakan atau variabel bebas. Berikutnya, konsep elastisitas labor EL dapat dinyatakan sebagai berikut. E sub L sama dengan persentase perubahan output Q dibagi persentase perubahan input tenaga kerja atau L sama dengan perubahan Q dibagi perubahan L dikalikan L per Q sama dengan perubahan Q dibagi perubahan L dibagi dengan Q dibagi L sama dengan MPL dibagi APL sama dengan B atau delta. Kesimpulannya, pertama, tambahan output lebih besar dari tambahan tenaga kerja, lalu produktivitas tenaga kerja naik. Yang kedua, tambahan output lebih kecil dari tambahan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja turun. Yang ketiga, tambahan output sama dengan tambahan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja maksimum atau stabil. Elastisitas labor yaitu pengaruh labor terhadap jumlah yang diproduksi atau Q disajikan dengan persamaan sebagai berikut. Beta sama dengan N dikali jumlah log natural L dikali log natural Q dikurangi jumlah log natural L dikali jumlah log natural Q dibagi N dikali jumlah log natural L kuadrat dikurangi jumlah log natural L kuadrat. Berikutnya adalah indeks efisiensi produksi. TAU sama dengan rata-rata log natural Q dikurangi beta dikali rata-rata log natural L. Di sebelah kiri ada tabel 9.8 data produksi, ada 4 kolom yang terdapat 12 bulan. Di sebelah kanan ada tabel 9.9 data logaritma produksi, yaitu dari tabel 9.8. Tabel 9.9 ada beberapa kolom. Langsung saja pada contoh pada bulan pertama, saya akan menjelaskan cara penghitungannya mulai dari logaritma natural L sampai logaritma natural L kuadrat. Pada bulan pertama, L 1400, logaritma natural L 7,24. Pada bulan pertama, Q 2006-nya 5000, logaritma natural Q 2006-nya 8,52.
Ada bulan pertama Q 2007 6.000, logaritma natural Q 2007 8,70. Kolom selanjutnya yaitu perkalian logaritma L dikali logaritma natural Q 2006, di mana 7,24 dikali 8,52 hasilnya 61,70. Selanjutnya yaitu adalah perkalian logaritma natural L dikali logaritma natural Q 2007, di mana 7,24 dikali 8,70 adalah 63,02. Selanjutnya, logaritma natural L kuadrat 7,24 kuadrat hasilnya 52,48. Selanjutnya tabel 9.10 dan tabel 9.11 merupakan cara penghitungan menggunakan SPSS yang diambil dari data produksi tabel 9.8. Tabel 9.10 terhadap Q 2006, tabel 9.11 terhadap Q 2007. Baik, selanjutnya 4. Analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba ialah teknik mempelajari hubungan antara biaya, pendapatan, dan laba, di mana total pendapatan sama dengan total laba. Teknik demikian lazim disebut titik impas atau break-even point. Terdapat 3 jenis titik impas. Yang pertama, produk tunggal atau single product. Yang kedua, produk jamaah atau multi product. Yang ketiga, BEP dengan EPS atau earning per share. Selanjutnya yaitu single product. Hubungan antara besarnya pengeluaran investasi dan volume yang dibutuhkan untuk mencapai profitabilitas disebut analisis titik impas atau BEP. Analisis BEP adalah pendekatan perencanaan formal yang didasarkan pada hubungan antara penjualan dan total biaya. Menurut Weston dan Brigham pada tahun 1982, formula BEP single product sebagai berikut. Yang pertama, BEP sama dengan FC per CMPU. Yang kedua, BEP sama dengan FC per CMR. Yang ketiga, BEP sama dengan FC per 1 min VC per S, di mana CMR atau contribution margin ratio sama dengan contribution marginal per sales. CMPU atau contribution margin per unit sama dengan price dikurangi variable cost. FC sama dengan fixed cost, VC sama dengan variable cost, S sama dengan sales. Margin safety. Formulanya sebagai berikut. Margin of safety sama dengan sales aktual dikurangi sales BEP per sales aktual. Selanjutnya, multi product. BEP sama dengan total fixed cost per average contribution margin per unit. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pertama, dalam ekonomi manajerial, setiap keputusan mempertimbangkan rasio manfaat terhadap biaya benefit cost ratio atau BGR. Berbagai konsep biaya meliputi biaya relevan, kesempatan, eksplisit, implisit, marginal, incremental, dan biaya hangus. Biaya diklasifikasikan sebagai biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya semi variabel. Kedua yaitu biaya produksi mencakup 3 unsur utama, yaitu bahan baku langsung, upah langsung, dan biaya overhead, yang membentuk biaya utama atau prime cost dan biaya pengolahan atau conversion cost. 3. Dalam jangka pendek, efisiensi produksi bersifat teknis dan ekonomis untuk mengoptimalkan input. Yang keempat, analisis biaya volume laba digunakan memahami hubungan biaya, pendapatan, dan laba, serta menentukan titik impas atau break-even point guna mendukung pengambilan keputusan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.